Puji Tuhan, selamat siang dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kembali saya akan sampaikan berita firman Allah yang akan saya sampaikan, yaitu satu tema, pembela orang percaya. Bacaan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama dan juga Ibrani 7 ayat yang ke-25. Demikian dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25 demikian dikatakan, karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara-saudara, kata pembela dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan atau memberikan pengertian membutuhkan seseorang yang membela. Maksudnya, ia membantu si terdakwa agar memperoleh perlindungan hukum di dalam proses peradilan. Ia disebut juga sebagai advokat, ahli hukum yang ditunjuk atau dipilih untuk membela si terdakwa di ruang pengadilan. Di dalam bahasa Yunani, parakletos artinya pengantara, pembela, atau penolong. Yesus adalah pembela kita yang tangguh. Bagaimanakah sifat-sifat sang pembela kita? Saudara-saudara, Alkitab menunjukkan sifat-sifat Yesus Kristus sebagai pembela kita. Poin yang pertama, Ia adalah pengantara yang adil. Seperti saya sampaikan tadi di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Kata pengantara berasal dari kata Yunani, parakletos, yang berarti pelindung atau penolong. Makna kata ini juga mengungkapkan tentang seorang pembela bagi si tertuduh. Ketika kita berdosa, kita berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, Kristus siap sedia di pihak kita yang salah di hadapan Bapanya. Ia menjadi pembela yang tangguh bagi kita, supaya kita tidak dikuasai dosa yang membawa kehancuran. Kedua, pengantaraannya sempurna dan efektif. Bacaan di dalam Ibrani 7 ayat 25 tadi. Yesus Kristus menjalankan fungsi sebagai pengantara bagi kita di hadapan Bapa. Ia juga menjadi imam besar kepentingan kita di dalam ayat 26 dan 27 Ibrani 7. Demikian dikatakan. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Disebutkan di dalam ayat tadi, ia saleh, tanpa kesalahan. Ia tidak bernoda. Ia terpisah dan lebih tinggi daripada orang-orang berdosa.
Ia mempersembahkan dirinya sebagai korban yang hidup. Saudara-saudara, ia bukan imam besar berdasarkan peraturan Lewi, melainkan menurut peraturan Melkisedek di dalam ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Pembela orang percaya. Saudara-saudara, ia menjalankan tugasnya secara sempurna. Kita memiliki pribadi yang sempurna dan membela kita di hadapan Bapa di sorga. Pribadi sempurna itu dapat dilihat dari ajaran-ajaran dan pekerjaannya. Kedua aspek ini saling menopang dan menunjukkan bahwa peran Yesus tidak bisa tergantikan. Tanggung jawab kita harus terus-menerus datang kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Tuntutan hidup ini membuat kita semakin teguh berdiri di tengah dunia yang syarat dengan pencobaan. Yang ketiga, sifat pengantaraan Kristus di dalam Yohanes 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ia mendoakan keamanan kita di dalam ayat yang ke-11, bagaimana Tuhan Yesus menaikkan doa bagi umatnya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ia berkaitan dengan sukacita kita. Di dalam ayat 13 menyebutkan demikian. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Kemudian ia melindungi kita dari kuasa iblis di dalam ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ia menguduskan kita, disebutkan di dalam ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ia hidup bersama kita. Di dalam ayat 25 mengatakan demikian. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara-saudara, marilah kita pikirkan, apakah hakikat dari seseorang yang sungguh-sungguh telah menjadi pembela pada saat kita menghadapi suatu proses hukum yang menjerat kita? Kita tentu akan sangat bersyukur atas kesediaannya menjadi pembela kita. Itulah peran tak tergantikan dari Tuhan Yesus Kristus. Ia rela berdiri di sisi kita untuk menjadi pembela kita. Ia rela melakukan pembelaan karena kita adalah anak-anaknya yang sudah ditebus dengan darahnya sendiri yang tak ternilai. Saudara-saudara, kesimpulan apa yang saya sampaikan pada hari ini, yang pertama yaitu Yesus Kristus sudah menyerahkan seluruh totalitas hidupnya hingga mati di kayu salib untuk menebus orang-orang berdosa. Bukan hanya itu, ia juga rela menjadi pembela kita. Jadi ia adalah penebus
dan pembela yang mengasihi kita, sehingga kita mampu berdiri tegak di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, mengingat akan kepeduliannya kepada kita, marilah kita senantiasa memiliki gairah untuk mendengarkan firman-Nya, suaranya, dan merespon Dia. Puji Tuhan, amin. Saya sampaikan di sini berita daripada firman Allah tentang pembela orang percaya itu, supaya senantiasa kita mendapatkan kekuatan, dipimpin, dibimbing Allah Roh Kudus, memberikan penyertaan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sebelumnya saya akan sampaikan atau naikkan doa di hadapan Tuhan bagi kita semua, agar seluruh kehidupan kita ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kembali saya sampaikan berita daripada firman Allah tentang Engkau, tentang nama Tuhan Yesus Kristus sebagai pembela dan pengantara kehidupan kami dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, apa yang telah kami beritakan agar menjadikan kekuatan di dalam iman kami semua, bahwa kami memiliki pembela atau pengantara dengan Bapa di surga, sehingga kami senantiasa beroleh kekuatan baru. Kami mau melangkah dalam pimpinan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, hal-hal yang senantiasa kami hadapi di dalam kehidupan dunia ini, banyak tantangan dan masalah, namun Engkau senantiasa memberikan penyertaannya, perlindungannya, dan keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi seluruh pemirsa berita firman Tuhan pada hari ini dimanapun mereka berada. Tuhan pun memelihara mereka semua yang percaya di dalam nama-Mu, supaya mereka pun hidup diberkati oleh Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya ataupun sakit penyakit. Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, supaya senantiasa mereka dipulihkan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih biarlah berita firman Allah pada hari ini mencakup seluruh kehidupan orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.